Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sundari. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di kelas K6 dengan LPTK di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini tanggal 18 Juli 2022 saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran untuk uji kinerja UKIN. Untuk itu saya mohon kepada panitia penguji, mohon sumbang sarannya untuk kedepannya agar saya lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, baik. Pada perjumpaan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Tolong nanti kalau dipanggil namanya, yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan bilang hadir. Ya, baik. Hasanul Hasan, Akmal, Halika Ayu, Lindia, Andika, Hadir. Arya Dimas, Naisir Fauzan, Rafa, Hadir. Rizky Putra, Shirley, Valerin, Tito Rizky, Natasha, Noval, Lala, hadir. Ya, baik. Randy izin belum ke rumah kata ganti baju. Sebelum mulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu, meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Bersiap, berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini diberi kelancaran, kemudahan serta kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk sebagai rasa nasionalisme kita dalam pembelajaran akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta Bella memimpin Rina ke depan. Yang lainnya berdiri menghadap ke papan tulis. Menghadap ke papan tulis. Indonesia Di sana
Ya, sekarang ibu mau lihat sudah rapih belum pakaiannya nih hari ini? Buku tulisnya sudah siap? Alat tulisnya sudah siap? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun dengan materi membaca dan menulis surah Al-Kafirun. Hari ini materi kita tentang memahami apa sih? Tentang memahami isi pokok surat Al-Kafirun dengan masih materi pelajarannya indahnya saling menghormati. Ya, ini bisa dilihat dari judulnya saja. Baru judulnya doang aja sudah kalian tahu. Kita belajar tentang surah Al-Kafirun indahnya saling menghormati. Ya, juga ada saling menghormati. Tapi isinya tentang apa aja kan kita belum tahu, baru tahu luarnya saja. Ibu akan bacakan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah nanti kalian menonton video tentang asbabun nuzul surah Al-Kafirun, kalian bisa menjelaskan nih, apa sih asbabun nuzul itu, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Yang kedua, setelah mempelajari teks sumber belajar dari tafsir surah Al-Kafirun, kalian dapat menganalisis apa saja itu isi dari surah Al-Kafirun itu, dari tafsirnya. Dan selanjutnya adalah kalian dapat menyimpulkan hasil diskusi hari ini tentang isi pokok kandungan surah Al-Kafirun. Yang terakhir adalah kalian bisa membuat kisah atau membuat cerita tentang toleransi beragama yang pernah kalian lihat, pernah kalian alami. Ya, itu saja sebagai tujuan pembelajaran pada hari ini. Lalu, apa sih manfaat kita Ibu harapkan setelah kalian belajar hari ini tentang memahami isi pokok kandungan surah Al-Kafirun? Kalian bisa apa? Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan apa batasan-batasannya. Hari ini kita akan menggali semuanya itu seperti apa isi pokok surah Al-Kafirun, batasan-batasannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbangsa bernegara ini. Lalu apa manfaatnya kalian mempelajari surah Al-Kafirun itu sendiri? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, mau tahu? Seperti apa kita harus bersikap dengan orang yang beragama non-muslim? Oh, seperti apa kita akan harusnya bersikap dengan orang yang non-muslim? Ya, nanti akan kita pecahkan. Ada lagi yang bertanya? Ya? Surat Al-Kafirun isinya tentang apa? Oh, oke. Surah Al-Kafirun isinya tentang apa aja? Ada lagi yang bertanya? Oh ya. Dua sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, sekarang coba amati gambar. Gambar pertama, ini gambar tentang apa? Toleransi. Tentang toleransi, pintar. Ada bermacam-macam agama pintar dari semua Indonesia ya, banyak bermacam-macam agama. Yang ini gambar kedua tentang apa? Ini ada dua orang gadis memakai, dua orang perempuan memakai kerudung. Yang satunya ada seorang apa? Pendeta namanya Biara Wati ya, beragama non Islam. Nah, lagi berbuat lagi ngapain ini? Memberi sumbangan. Iya, baik. Ya, Ibu ada video sedikit tentang asbabun nuzul. Kalian perhatikan. Namanya di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Tentang penjelasan asbabun nuzul Dan surah Al-Quran yang Al-Kafirun dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai mendapatkan hasil. Orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun.
Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa utusan kaum kafir Quraisy beberapa kali mendatangi paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, untuk menghentikan dakwah keponakannya. Namun Abu Thalib menolak dengan halus permintaan mereka. Abu Thalib telah menolak permintaan kita. Sekarang, mari kita susun rencana baru untuk menghentikan dakwah Muhammad. Ya, apapun akan kita lakukan agar Muhammad berhenti membuat perpecahan antar kabilah. Keesokan harinya, utusan pertama kaum kafir Quraisy menemui Nabi Muhammad. Ia membawa berbagai penawaran. Nabi Muhammad menanggapi penawaran tersebut dengan sopan. Aku tidak akan memilih semua penawaran itu. Sekarang kembalilah engkau kepada kaummu. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan satu sama lain selama 1 tahun. 1 tahun pertama, engkau dan pengikutmu menyembah Tuhan kami, Lata dan Uzza. Kemudian, 1 tahun berikutnya, kami akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan emas sama sekali. Ya, jadi ada yang bisa menangkap dari video tadi? Asbabun nuzulnya tentang apa? Kenapa bisa turun surah Al-Kafirun? Ada yang bisa? Misalnya tadi ada strategi yang pertama, menawarkan apa? Kekayaan dan wanita-wanita. Terus dia apa? Rasulullah menolak atau menerima? Terus karena ditolak, disusun lagi strategi kedua apa? Iya, betul tangan kekayaan. Iya, betul. Tadi saudara Raka juga sama, bertepuk tangan juga sama Raka. Jadi Raka sama Rehan nih ya, strategi pertama dan strategi kedua. Benar jawabannya. Yang pertama tadi sudah benar, yang kedua gimana? 1 tahun menyembah agama kafir Quraisy. Karena Nabi Muhammad kita menyembah Tuhan-Tuhannya dari kaum kafir Quraisy. Jadi begitu pula nanti tahun kemudian kaum kafir Quraisy ini menyembah Allah. Nah, jadi ada pertukaran akidah, tapi ditolak. Lalu turunlah surah Al-Kafirun, ya kan? Tidak, kalian bisa lihat ayat di akhirnya ya. Jadi ayat terakhir. Balik lagi. Nah, hari ini Ibu bagikan LKPD-nya sebagai bahan diskusi kelompok. Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti kalian diskusikan. Sama-sama. Ibu jelaskan dulu ya sebentar ya. Di LKPD-nya sama seperti yang tadi tujuan pembelajarannya. Di dalamnya ada tafsir surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Lalu di halaman berikutnya lagi kalian disuruh membuat peta konsep tentang isi pokok kandungannya. Lalu di yang keduanya kalian mengisi tentang batasan-batasan dalam toleransi beragama. Yang terakhir adalah hikmah mempelajari surah Al-Kafirun ya. Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Silahkan kalian berdiskusi. Bisa dimulai dari sekarang.
kalian berdiskusi, Ibu akan menilai setiap kelompok kalian ya, keaktifan kalian. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Ya, kita tahu temannya. Ada kelompok yang sudah selesai, kita dengarkan bersama-sama ya. Ibu minta kelompok 3 sudah selesai, kelompok lagi sudah selesai. Oke, semuanya sudah selesai. Ibu minta untuk satu kelompok perwakilan saja dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Perwakilan boleh atau berdiri di situ boleh, silahkan berdiri. Ya, yang lainnya tolong dengarkan ya. Assalamualaikum, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai pokok surat Al-Kafirun. Ya, dengarkan. Nanti Kak akan menjelaskan dari kesimpulan diskusi kelompoknya tentang isi pokok dari surah Al-Kafirun. Ya, silakan nanti Kak. Pertama, bersikap tegas kepada orang yang berbeda agama. Nah, Lalu yang kedua, bersikap toleransi pada yang berbeda agama dengan saling menghormati. Yang ketiga, terkait akidah dan ibadahnya, toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri atau mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Lalu setiap manusia harus menganut agama sesuai pilihan. Kita tak boleh mencampuri akidah dan ibadah agama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cantika dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk Cantika. Terima kasih Cantika. Ya. Ada yang berbeda atau mau menambahkan dari kelompok mana saja boleh? Dari kelompok mana saja boleh? Yang dari kelompok yang berbeda, dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Ada yang berbeda?
sembah yang non-Islam. Sembah. Tidak boleh mengganggu non-Islam yang sedang beribadah. Tidak boleh mengikuti ajaran non-Islam. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih Rangga. Sudah berani, hebat Rangga. Iya, belum tentu kan. Yang lainnya berani kayak Rangga. Lanjut lagi. Ya, setelah ini lihat ke slide sebentar. Ya, untuk mempersamakan persepsi. Dilihat ke papan tulis slide-nya nih. Tentang pesan pokok surah Al-Kafirun yang tadi sudah kalian diskusikan. Isinya tentang apa? Dalam surah Al-Kafirun. Tentang ketegasan sikap terhadap orang kafir atau orang yang berbeda. Ya, jadi kita harus tegas, punya sikap yang tegas bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang mereka sembah. Ada kan dalam surah Al-Kafirun. Yang kedua, toleran terhadap orang yang berbeda agama dengan saling menghormati dalam hubungan apa nih? Digaris bawahi. Lihat, sosial kemasyarakatan. Jadi kita boleh menghormati dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Contohnya seperti apa? Saat kalian boleh belajar, kerja bakti, maka kita harus saling menghormati dalam sosial kemasyarakatan. Apakah boleh kalian ikut ibadah mereka? Tidak. Yang ketiga, coba dibaca Akmal. Tidak saling Gerin, bersikap tidak saling mencampuri dan mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Ya, bersikap tidak saling mencampuri dan mengganggu akidah dan ibadah agama lain. Contohnya seperti apa? Ketika mereka sedang beribadah, maka kita tidak boleh mengganggu orang lain. Seperti apa mengganggunya? Bunyikan musik keras-keras, bersalawasan keras-keras, seperti itu ya. Nah, sedang itu posisinya dekat dengan mereka. Jadi harus saling menghormati. Karena dalam urusan agama, lakum dinukum waliya. Agamamu agamamu, agamaku. Jadi urusan akidah kita masing-masing. Ya, dalam kalian berteman, kalau untuk urusan akidah masing-masing. Tapi kalau untuk misalnya kalian meminjam alat tulis, kalau dia meminjam alat tulis kita, boleh dipinjamkan. Jadi ada hubungan tertentu saja ya, sosial kemasyarakatan. Nah, ini tadi batasan-batasan. Tadi kelompok 3 sudah menjelaskan, lalu ada yang berbeda ternyata di kelompok 4. Jadi si Rangga, ini batasan-batasan toleransi. Yang pertama diantaranya tidak atau jangan mencampur adukan akidah atau syariat dengan agama lain. Jadi jangan mencampur adukan. Yang kedua adalah jangan membenarkan dan mengakui agama lain. Cukup menghargai saja. Jadi cukup menghargai keberadaan agama lain. Oh iya, kita berbangsa dan bernegara di Indonesia, ada bermacam suku, agama, budaya, maka kita harus saling menghormati. Tidak boleh saling menghina. Dan yang terakhir adalah jangan menjadikan umat agama lain sebagai pemimpin di wilayah muslim. Jadi mayoritas muslim diharuskan untuk memilih yang seiman dengan kita. Ada sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjutkan. Iya, tadi si Cantika sudah menjelaskan tentang hikmah mempelajari surah Al-Kafirun. Kalau kita mempelajari surah Al-Kafirun, apa saja hikmah serta manfaatnya? Ayo, apa? Ada yang bisa Kak? Dapat apa? Kalau kita setelah mempelajari Al-Kafirun, manfaatnya apa? Ayo dibaca, silakan Nopal, dibaca Nopal. Dapat menunjukkan teguh akidah Islam dan tegas dalam urusan keimanan. Iya, dapat membangun teguh akidah Islam dan tegas dalam urusan keimanan. Jadi dalam surah Al-Kafirun itu sudah dijelaskan ya bahwa kita harus bersikap tegas. Yang kedua apa Nopal? Menumbuhkan keberanian dalam menghadapi orang-orang kafir yang merusak akidah kita. Iya, menumbuhkan keberanian seperti contohnya siapa? Nabi Muhammad berani kan? Sikap
mengganggu urusan keagamaan masih. Iya, itulah hikmah dari kita mempelajari surah Al-Kafirun. Ya, ini Ibu sekarang sebelum ke soal, Bu ingin kalian membuat satu karangan tentang kisah toleransi sedikit saja. Silahkan kalian membuat satu karangan tentang kisah toleransi. Tapi sebelum itu, Ibu mau ini deh, hafalan dulu. Yang sudah berani menghafal, Bu minta. Silahkan. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dengerin Kayla pakai artinya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, beri tepuk tangan untuk Kayla. Ini udah hafal. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kan nanti ada menghafalkan ya seperti itu ya. Lalu Ibu minta seperti yang tadi, buat cerita masing-masing tentang toleransi beragama itu yang pernah kalian alami atau pernah kalian lihat dari pengalaman kalian. Coba kalian tuangkan dalam tulisan kalian. Dan kalian tulis di buku tulis kalian. Silakan. Hasilnya sendiri-sendiri ya. Soalnya apa? Saya ya. Udah ya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat di papan tulis. Kalian bisa mengerjakan soal. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal evaluasi. Perhatikan di papan tulis semuanya. Silahkan lihat ke papan tulis. Ini ada soal pilihan ganda. Nah, ini memasangkan benar yang mana, satu kemana, dua kemana, ke A, B atau C, tiga ke A atau B atau C. Silahkan dijawab masing-masing, cukup pilihan optionnya saja. Silahkan dijawab sebagai alat evaluasi ini ya. Soal. Nih perhatikan ayat ketiga nih. Wala antum abiduna ma a'bud. Pesannya tentang pesan pokoknya dari ayat ini tentang apa? Ya. Sudah semuanya ya? Ya, dikumpulkan nanti ke ketua kelompoknya. Sudah? Sudah selesai. Kita kesimpulan sama-sama. Apa sih tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bahwa dibaca surah Al-Kafirun turun sebagai apa? Iya, jadi penolakan. Jadi Al-Kafirun ini turun sebagai penolakan. Jadi pencampuran akidah atau keimanan. Apa lagi? Yang kedua, saya memiliki sikap toleran dengan saling menghormati. Yang ketiga, surah Al-Kafirun Al-Kafirun menjadi pedoman bertoleransi dalam kehidupan sosial. Tadinya ada batasan-batasannya ya, tadi diskusi. Yang kelima, yang terakhir. Nah, ini nanti kalian garis bawahi, kita tidak boleh bertoleransi dalam masalah akidah dan ibadah. Kalau toleransi dalam masalah yang lain boleh nggak, misalkan sosial masyarakatan? Oh, boleh. Nah, sekarang adalah waktunya kita refleksi. Apakah kalian senang belajar hari ini?
kalian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, perhatikan untuk pembelajaran selanjutnya, dari kita sudah memahami isi pokok, maka pembelajaran selanjutnya adalah kalian